Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk memaparkan bab 3 metodologi karya ilmiah kami sebagai berikut. Saya akan izin untuk mengeser presentasi kami. Karya ilmiah kami berjudul yaitu adalah BIM dan AR integrasi teknologi untuk proyek konstruksi. Di sini untuk peningkatan efisiensi dan presisi. Kemudian kami terdiri dari Bapak Tovan Hidayat, Bapak Margi Dewangga, Bapak Nizar Nugraha, dan saya sendiri Rahayu Putrinsi dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Roni Isrono Hadi Nagoro MT. Selanjutnya Pak, kami akan menjelaskan metodologi penelitian yang akan kami lakukan. Di sini kami mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan studi literatur, dan kemudian melanjuti itu kita mengumpulkan data. Pengumpulan data ini ada dua, Pak. Paralel penyusunan kuesioner dan pembuatan model 3G Revit SketchUp. Kemudian R Development, Gamma, dan Arinity. Kemudian eh, ketika penyusunan kuesioner, itu kami menyebarkan kuesioner pra-pengujian dengan bersamaan pengujian aplikasi skenario 1 dan 2 dari pembuatan model 3G Revit dan SketchUp. Di sini lanjut kami menyebarkan kuesioner setelah pengujian. Selanjutnya kami mengolah data dan di sini akan terlihat hasil dan pembahasannya. Kemudian tahapan karya ilmiah ini selesai. Itu saja Pak dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh eh, Pak Nizar. Silakan Pak Nizar. Izin melanjutkan penyampaian dari Ibu Putri. Selanjutnya terkait pembuatan model 3D dan air development. Beberapa aplikasi yang digunakan dalam pembuatan model 3D. Pertama Revit, aplikasi pembuat model 3D yang memungkinkan untuk mengimport ke dalam aplikasi Gamma AR selain IVC dan Navisworks. File yang dibutuhkan ini memuat model dengan properti seperti level dan family, contohnya berkisting, besi, dan lain-lain. Tidak didetailkan dalam sisi kuantiti maupun penjadwalan. Lalu yang kedua, menggunakan SketchUp yang paling mudah dan cepat perlu diimport ke dalam Unity sebagai aset yang diproses dalam output AR. Lalu selanjutnya ada Gamma AR, aplikasi yang memudahkan untuk menggenerate AR hanya upload file dan dengan ekstensi Revit, Navisworks atau IVC dan dengan mudah bisa langsung menampilkan AR tersebut. Selain menampilkan AR, kita juga bisa langsung memberikan notes terkait clash detection yang ditemukan di lapangan. Juga bisa diakses dan ditindaklanjuti langsung oleh pengguna lain. Lalu selanjutnya Unity, salah satu program paling populer dalam pembuatan game. Namun selain itu juga bisa membuat AR, FR atau XR yang dikustomisasi, kompatibilitas dan fiturnya. Lalu selanjutnya terkait metode pengujian aplikasi akan dijelaskan oleh Pak Margi, dipersilakan. Baik, eh, terima kasih Kang Nijar. Untuk metode pengujian aplikasi ini, kita ada dua skenario untuk uji coba. Yang pertama adalah uji coba langsung di lapangan dengan skala 1:1, dan yang kedua adalah visualisasi dengan miniatur. Nah, untuk uji coba langsung di lapangan ini, kita menerapkan langsung dengan kondisi lapangan untuk melihat overlay antara 3D design dengan kenyataan di lapangan. Nah, langkahnya itu yaitu memberikan penjelasan singkat tentang aplikasi kepada responden. Nah, untuk yang kedua, praktik langsung minta responden melakukan simulasi inspeksi menggunakan BIM R sesuai skenario. Misal, cari datanya, periksa elemennya, terus interaksi R. Nah, untuk ketiga adalah observasi dan mencatat masalah, mengamati proses pengguna, waktu, dan kendala yang dihadapi responden. Untuk skenario yang kedua adalah visualisasi dengan miniatur, yaitu menyesuaikan model 3D dengan R. Dalam skala kecil 1:50 sebagai miniatur untuk memberikan gambar kepada responden. Dengan langkahnya yaitu membriefing dan menjelaskan singkat tentang aplikasi kepada responden
dan praktik langsung meminta responden menjelaskan aplikasi. Untuk selanjutnya eh, dilanjutkan oleh Kang Taufan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang kuesioner dan pengolahan data. Jadi pada karya ilmiah ini kita juga melakukan eh, kuesioner ya. Kami menyebar kuesioner kepada beberapa responden sesuai tadi yang sudah dijelaskan untuk pengujian aplikasi. Nah, di sini kita ada 2 kali kuesioner ya. Itu yang pertama itu dilakukan sebelum pengujian dan setelah pengujian. Pengujiannya yang seperti sudah dijelaskan tadi, ada yang dilakukan secara langsung di lapangan itu dengan skala 1:1, dan juga ada pengujian dalam skala kecil atau miniatur. Keduanya menggunakan eh, aplikasi yang digunakan di HP. Nah, untuk kuesioner ini sendiri, berdasarkan literatur yang kita baca, untuk penelitian yang kami lakukan ini, responden 25-30 orang merupakan jumlah yang optimal. Dan selanjutnya, untuk partisipan dalam proses trial atau pengujian langsung ya, ini untuk yang eh, pengujian langsung di lapangan 1:1 itu, jumlah partisipan yang memenuhi syarat adalah 5-10 orang partisipan per jenis pekerjaan dengan karakteristik atau profil partisipan yang harus dipilih, yaitu yang pertama pengawas atau inspektur atau supervisor konstruksi aktif atau site engineer dengan pengalaman minimal 2 tahun dan harus familiar dengan proses inspeksi manual, karena tujuan kita yaitu untuk membandingkan proses inspeksi manual dengan menggunakan teknologi BIM AR ini. Dan selanjutnya itu di sini ada teori-teori untuk mengolah data ya. Untuk yang pertama itu adalah ada teknologi acceptance model atau PAM. Terus yang kedua ada Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Nah, pada intinya kedua teori ini sama fungsinya, itu untuk memprediksi bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Nah, seperti yang sudah saya rangkum di dalam tabel di sampingnya, untuk PAM sendiri itu lebih eh, teorinya sudah duluan dikembangkan pada tahun 1989 oleh Davis. Dan kemudian untuk UTAUT itu dikembangkan pada tahun 2003 oleh Venkatesh et al. Dan kawan-kawan. Nah, bisa dilihat juga untuk konstruknya. Sini ada PU, PIOU, BI, ATU, NUS untuk PAM, dan UTAUT itu terdiri dari konstruk 4 utama dan 4 moderator. Untuk fokusnya itu PAM itu lebih ke manfaat dan kemudahan. Dan untuk UTAUT itu lebih komprehensif ya. Di sini mencakup kinerja, usaha, sosial, dan infrastruktur. Kemudian ada variasi yang dijelaskan. Nah, di sini untuk PAM itu 40-50% BI dan UTAUT itu 70% BI. Karena
Ya, di sini PAM itu mempunyai kompleksitas yang sederhana dan agar mudah digunakan gitu ya. Jadi tingkat presentase BI-nya itu kecil ya dibanding YouTube. BI sendiri itu adalah behavioral intention atau niat pelaku untuk menggunakan teknologi yang diteliti. Jadi yang terwakili cuma 40-50% gitu kalau jika kita menggunakan TAM. Untuk kelebihan kekurangannya sendiri untuk TAM itu mudah diaplikasikan dan kekurangannya itu terlalu sederhana. Jadi kurang lengkap gitu. Makanya eh, variasinya tadi kecil, cuma 40-50%. Dan untuk UTAUT itu, kelebihannya itu komprehensif, prediktifnya tinggi. Kemudian kekurangannya, ini sangat kompleks dan butuh sampel yang besar. Dilakukan semungkin hampir ratusan kali pengujian dan ratusan sampai ribuan responden mungkin. Nah, selanjutnya, karena parameter yang sudah tadi saya jelaskan, makanya kita memilih teori TAM atau teknologi acceptance model. Nah, karena pertimbangannya, karena lingkup penelitian kita kecil ya, dan juga partisipasi yang sedikit, partisipan respondennya, juga mempertimbangkan waktu untuk memproses eh, data pengujian dan eh, pengolahan datanya. Karena waktu pengerjaan karya ilmiah ini juga terbatas, jadi kami memilih untuk menggunakan PAM sebagai alat untuk mengolah data. Di sini untuk alur pengerjaannya yaitu kita memilih konstruk penting dari PAM, kemudian membuat butir pertanyaan dengan skala Likert untuk tiap konstruk, dan selanjutnya nanti pengolahan data dilakukan di SPSS. Untuk TAM sendiri tujuannya itu untuk memahami mengapa orang menerima atau menolak teknologi. Selanjutnya memprediksi apakah sistem teknologi akan diterima pengguna. Lalu mengidentifikasi masalah desain sebelum implementasi. Lalu membantu organisasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dalam teknologi. Lalu ada konstruk utama TAM. TAM memiliki 5 konstruk utama yang saling berhubungan. Dimulai dari yang pertama yaitu view atau perceive usefulness atau manfaat yang dirasakan. Lalu ada PEOU, perceive ease of use atau kemudahan penggunaan yang dirasakan. Selanjutnya ada attitude toward using atau ATU atau sikap terhadap penggunaan. Lalu ada behavioral intention atau BI atau metode perilaku. Dan ada actual systems atau ASU atau penggunaan aktual. Nah, untuk selanjutnya spiral Likert adalah metode pengukuran yang digunakan dalam pengolahan data untuk menilai sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu pertanyaan atau fenomena sosial berdasarkan pilihan jawaban bergradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Mungkin sudah sering ya untuk kuesioner-kuesioner ada pilihan jawaban dari poin sangat setuju, mungkin dari sangat tidak setuju, eh, sampai ke sangat setuju gitu ya. Nah, itu adalah skala Likert.
Fungsinya sendiri itu untuk mengubah respon kualitatif menjadi data numerik. Sehingga nanti memudahkan untuk dilakukan analisis statistik. Nah, dan data hasil ikat umumnya dianalisis dengan menghitung skor total, rata-rata atau frekuensi dari jawaban responden untuk mendapatkan gambaran sikap atau persepsi kelompok tertentu ya. Nah, selanjutnya kita mengolah data di SPSS. SPSS itu atau Statistical Package for Social Science adalah software khusus yang untuk statistik yang dikembangkan oleh IBM untuk melakukan analisis data kuantitatif, manajemen data, visualisasi data, hingga pengujian hipotesis statistik. Dan untuk garis besar urutan proses analisisnya itu dimulai dari persiapan data, uji reliabilitas, analisis deskriptif, terus ada uji asumsi, analisis komparatif, dan interpretasi, sampai pelaporan. Sekian mungkin dari saya, dilanjut eh, untuk hasil dan pembahasan. Baik, Pak. Saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan dari karya ilmiah ini. Hasil yang kami harapkan untuk pada penelitian ini adalah yaitu mengetahui seberapa besar tingkat popularitas dan adopsi teknologi BIM AR ini, kemudian menganalisa masalah kompatibilitas dan kemudahan pengoperasian akurasi serta akurasi aplikasi BIM AR ini pada perangkat smartphone dengan spesifik yang rendah umum digunakan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan BIM yang diintegrasikan dengan AR untuk inspeksi lapangan, pekerjaan struktur dan arsitektur dibandingkan dengan metode konvensional berbasis kertas. Itu yang kami harapkan dalam hasil penelitian ini, Pak. Dan itu saja yang dapat kami paparkan dan terima kasih.